Bertemu lagi dengan saya, Nur Medawati, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kebahasaan yang ketiga adalah verba relasional. Apa itu verba relasional? Verba relasional adalah verba yang menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Maka contoh verba relasional adalah ialah, yaitu, yakni, terdiri atas, dan meliputi. Kebahasaan yang keempat adalah verba aktif. Verba aktif adalah verba yang subjeknya melakukan kegiatan atau pekerjaan. Biasanya predikatnya berawalan me, ber, atau tanpa imbuhan. Verba aktif dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, verba aktif transitif dan verba aktif intransitif. Apakah perbedaan di antara keduanya? Verba aktif transitif yaitu verba yang membutuhkan objek, sedangkan verba aktif intransitif, in artinya tidak, berarti verba yang tidak membutuhkan objek. Kalaupun ada, berikutnya setelah predikat itu bukan objek. Itulah yang dinamakan dengan pelengkap. Contoh verba aktif transitif. Melatih, memainkan. Maka kalimat itu membutuhkan objek. Melatih, memainkan bola. Bola di sana sebagai objek. Tapi jika kalimatnya melatih bermain bola, nah inilah yang Ibu katakan tadi, bola di kalimat kedua itu bukan objek karena itu adalah pelengkap dan tak bisa dipasifkan. Satu hal lagi yang perlu anak-anak perhatikan, verba aktif transitif yaitu kalimatnya bisa kita ubah menjadi bentuk pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau pekerjaan. Nah, yang melakukan kegiatannya siapa? Itulah yang dinamakan dengan objek. Maka objek dalam kalimat pasif itu bukan objek penderita, tetapi sebagai objek pelaku. Contohnya tadi kita ambil yang transitif, melatih memainkan bola. Maka bila kita ubah kalimat tersebut menjadi pasif, bola kita letakkan menjadi kedudukan subjek. Bola memainkan kita ubah menjadi predikat berawalan di, dimainkan. Nah, bola dimainkan siapa? Bola dimainkan melatih. Maka melatih tetap menjadi objek, tapi objek pelaku. Kebahasaan yang kelima, teks laporan hasil observasi adalah penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Apa saja jenis-jenis konjungsi? Konjungsi dibedakan atas konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Apa perbedaan di antara keduanya? Maka simak penjelasan Ibu berikut ini. Jenis konjungsi yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif berfungsi merangkai kalimat yang kedudukannya sama. Konjungsi koordinatif dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Satu, menyatakan penambahan, contohnya dan, serta, beserta. Dua, menyatakan perlawanan, contoh konjungsi tetapi, melainkan. Menyatakan pemilihan, contoh konjungsi atau. Jenis konjungsi yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan induk kalimat atau disingkat dengan IK dengan anak kalimat atau disingkat dengan AK. Induk kalimat disebut juga klausa atasan, anak kalimat disebut juga klausa bawahan. Cara membedakan induk kalimat dengan anak kalimat ialah anak kalimat akan diikuti konjungsi subordinatif, sedangkan induk kalimat dapat berdiri sendiri. Ada kalanya anak kalimat mendahului induk kalimat, sehingga konjungsi subordinatif terletak di awal kalimat. Bila anak mendahului induk kalimat, maka akan dipisahkan dengan tanda baca koma. Konjungsi subordinatif dibedakan menjadi beberapa jenis. Satu, menyatakan keterangan waktu atau temporal. Contoh konjungsinya, sejak, sedari, serta, waktu, tatkala, ketika, selama, sambil, sebelum, sesudah, seusai, sehabis, setelah, sampai, dan hingga. Jenis yang kedua menyatakan syarat. Contoh konjungsinya, jika, asalkan, manakala, jikalau, kalau, apabila, dan bila mana. Yang ketiga menyatakan pengandaian. Contohnya, seandainya, sekiranya, andaikan, andai kata, dan umpamanya. Jenis konjungsi yang keempat menyatakan tujuan. Contohnya, biar, agar, supaya. 5. Menyatakan akibat. Contoh konjungsinya,
akibatnya, sampai, hingga, sehingga, dan maka. Menyatakan sebab, contoh konjungsinya sebab, oleh karena, dan karena. Menyatakan alat atau cara, contoh konjungsinya dengan dan tanpa. Yang kedelapan, menyatakan pelengkap, contoh konjungsinya bahwa. Demikianlah penjelasan kita kali ini. Bila ada yang kurang jelas untuk anak-anak pahami, silakan ajukan pertanyaan kalian melalui kelas daring kita. Sampai jumpa kembali pada pelajaran atau pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam metodis 5.